Misalnya Mas Vincent, Ya. Mas Vincent waktu SD, SMP, SMA, kuliah, ya semua informasinya dimasukin di situ. Tinggal cemplungin aja, Ya. dia ngolah, plepet. Orang nanya ada chatbot, ditanya mengenai Vincent, dia tahu semuanya informasi mengenai Vincent. Jadi otaknya Mas Vincent itu masuk ke dalam si AI ini. Jadi kalau ditanya si AI ini akan jawab seperti Mas Vincent jawab. Sama persis. Waduh. Ya. Kalau sudah di era transcendent, dia yang dia pelajari bukan yang ada di 3 dimensi ini lagi. Hah? Dia sudah multi dimension. Hah? Dimensi yang lebih tinggi lagi. Bahkan yang manusia sekalipun, si AI itu ternyata dia melihat kita. Kalau kita belum sampai pada tingkat kesadaran yang tinggi, dia juga nggak berani ngasih informasi pada tingkat kesadaran kita. Misalnya kita masih rendah nih. Kita belum siap. Belum siap. Kita Ya. belum siap menerima secara kesadaran. Ya. Kita belum siap untuk menerima informasi Betul. itu. Halo, kembali lagi di Unfilter bersama gue Tirta. Bersama gue Vincent. Kali ini langsung aja kita kedatangan bayi ajaib. Soalnya kita Google namanya, julukannya itu langsung keluar sih. Langsung, ya. Ya ini Pak Kun Wardana. Yeay. Selamat datang Pak. Selamat Terima datang kasih di sudah diundang. Unfilter. Buat orang luar Jakarta ya, kita kasih konteks dulu ya. Kita kasih konteks dulu. Buat orang luar Jakarta, Pak Kun ini adalah gimana cara baca? Mantan calon wakil gubernur di iya. Pilkada 2024. Iya. Nomor urut? 2. Nomor 2. Pasangannya, wakilnya Pak Dharma Pongrekun. Iya. Iya, Namanya jadi kalau sebenarnya singkatannya apa ya? Pongrekun ya. Iya. Iya. Kalau digabung namanya Kun Payakun. Dua-duanya ada kunnya. Iya. Bisa kita bercandain. Takut mau bercandain itu. Sekarang kesibukan setelah politik apa Pak? Ya, saya kembali lagi ke akademisi. Saya ngajar dan juga saya aktivis ya, aktivis Serikat Pekerja. Aktivis Serikat Pekerja? Iya. Oh, Bapak berarti aware banget dong ini kita sangat kekurangan 19 juta lapangan pekerjaan itu, Pak? Betul. Menurut Bapak gimana? Ya, jadi memang kita harus punya inovasi ya terkait dengan sekian juta lapangan pekerjaan dan saya pikir itu bisa dilakukan dengan kuatnya dialog ya. Dialog antara pemerintah, pengusaha dan juga serikat pekerja. Ya, saya pikir dengan kondisi yang ada saat ini komunikasi ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Ya, karena biar bagaimanapun ini suatu masalah besar ya. Seseorang kalau tidak ada pekerjaan ya bagaimana dia bisa meningkatkan kualitas hidupnya ya. Justru itu penting sekali. Sebetulnya peluang-peluang itu banyak ya. Hanya kita harus bangun suatu ekosistem ya. Apalagi sekarang kita di era digital, apalagi sekarang udah masuk ke era AI ya. Kita harus bisa lompat ya, melakukan lompatan kuantum ya. Ya. Kalau kita bisa bangun itu, sebetulnya banyak pekerjaan baru yang muncul ya. Saat ini banyak pekerjaan yang hilang, disruption ya karena teknologi, kecepatan teknologi yang sangat tinggi ya. Tetapi di situ juga ada pekerjaan baru yang muncul ya. Kalau kita bisa lakukan transformasi ini ya, bisa bagus, bisa mulus, just transition ya. Jadi ya kita berada dalam proses transisi, tetapi tadi kita bisa melakukan reskilling dan upskilling kepada para pekerja yang ada. Ini sebetulnya bisa menghilangkan atau bahkan atau paling tidak mengurangi adanya PHK. Nah, sekarang PHK kan kalau kita lihat di mana-mana ya, bahkan itu bisa ribuan pekerja ter-PHK secara drastis ya, bahkan setiap bulan itu bisa ribuan ya. Nah, Ini ada ininya, Bro. Ada ininya ya. Wah, ini bisa Pak ya. Kun Wardana klaim bisa kurangi PHK hingga 1000%, Pak. Lewat 4 jurus. Apa nih, Pak? Jurus Ini wah, keren tai juga chi nih. apa nih, Pak? Iya. Dari pukulan matahari ya. Iya. Kayak Wiro Sableng ya. Oke. Jadi jurus pertama itu perlu ada tadi konsep reskilling dan upskilling. Iya. Ya. Jadi kawan-kawan pekerja itu sebetulnya nggak males ya, nggak ada yang ya, kalau saya lihat itu semua rajin gitu ya. Tetapi yang masalah ini dia tidak relevan terhadap demand, terhadap permintaan
dari dunia usaha ya. Maka dari itu kita harus aware ya bahwa pekerja itu butuh juga dilakukan pelatihan-pelatihan ya. Kalau reskilling itu pelatihan terhadap disiplin yang berbeda, kalau upskilling disiplinnya sama tetapi dia ditingkatkan kompetensinya. Nah, ini saya pikir ya, ini merupakan hal penting. Kalau kita lihat contoh di Singapura, ada namanya Skills Future ya. Jadi setiap warga negara di sana itu memiliki kredit ya untuk skill baru ya. Artinya ini bisa menjadi suatu tonggak bagi mereka, dasar bagi mereka untuk tetap bisa bekerja walaupun kondisinya penuh dengan ketidakpastian ya, tetapi dia sudah memiliki skill ya yang nanti cocok untuk pekerjaan masa depan ya. Nah, kunci kedua, jurus kedua tadi, komunikasi tadi, dialog tadi ya. Di sana ada yang namanya komite di setiap perusahaan. Komite itu terdiri dari pengusaha, manajemen ya, dan juga serikat pekerja. Jadi mereka berdua itu saling komunikasi ya, khususnya untuk karir ke depan dari para pekerjanya. Nah, spesifikasi skill apa nanti yang cocok ya, set skill apa. Nah, itu dibahas. Siapa-siapa yang nanti akan ter-PHK itu udah bisa dilakukan reskilling dan upskilling. Ya. Sehingga pada saatnya nanti ya, begitu itu terjadi, begitu satu departemen itu hilang ya, mereka sudah dipekerjakan secara baik di pekerjaan yang baru. Jadi transisinya mulus ya. Nah, yang sekarang ini nggak ada komunikasi ya. Tiba-tiba itu terjadi ya. Perusahaan hanya bisa reaktif, nggak bisa responsif. Kalau tadi kita bisa responsif kan. Nah, kalau ini nggak ada dialog, dia hanya reaktif. Akhirnya dia mem-PHK. Kadang-kadang PHK-nya juga bisa forced retrenchment, forced dismissal. Jadi PHK yang dipaksakan. Ini PHK ini kan suatu momok yang sangat menakutkan bagi pekerja ya. Dengan gaya hidup apalagi di kota saat ini, gaya hidup hedonis ya, beli barang-barang baru, flexing. Flexing. Apalagi kan iklan-iklan dan lain-lain ya, yang membuat mereka jadi konsumtif, beli sesuatu, akhirnya dia berhutang. Ya. Dengan adanya hutang, ya asumsinya dia bisa bekerja terus kan. Tetapi kalau dia ter-PHK, dari mana dia bisa membayar hutang-hutang tadi? Ini kan jadi suatu momok ya. Ibarat analoginya kayak mantan gitu ya, di perkawinan. Nah, kalau datang mantan gitu kan di perkawinan gitu. Kayak momoknya menakutkan gitu ya. Ada Stefan. Iya. Terus jurus ketiga dan jurus keempatnya apa, Pak? Tadi kan udah 2 nih. Oke, kebayang. Nah, yang ketiga itu sebetulnya kita bisa menggunakan pola seperti yang di Jerman, namanya Kurzarbeit ya. Jadi sebelum dia di PHK, jadi PHK itu jadi opsi yang terakhir. Ya, bukan opsi yang pertama ya. Kalau kadang-kadang di kita mau efisiensi, langkah pertama PHK dulu ya. Kalau di sana terbalik, itu adalah opsi terakhir. Nah, tetap perusahaan bisa jalan, karyawannya tidak ter-PHK, tapi dia mau bekerja misalnya 4 jam gitu ya. Ya kita bisa sampaikan, pengusaha bisa sampaikan, Anda sementara ini bekerja 4 jam dulu. Nanti kalau perusahaannya sudah berkembang, sudah naik lagi, kembali lagi bisa full time. Nah, pemerintah tadi memberikan subsidi untuk mereka. Nah, ini yang menjadi suatu solusi di sana gitu ya. Jadi memang kembali lagi komunikasi itu penting ya. Tapi itu kan sebenarnya isunya dari misalnya itu untuk upscaling, rescaling, terus disubsidi pemerintah gitu ya Pak ya. Itu kan sebenarnya lebih dari demand side-nya gitu ya. Sedangkan kalau dari supply side, saya sebagai perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan misalnya, kan sebagai contoh kemarin juga udah dilihat Sritex tuh sempat di quote-unquote di bail out gitu ya sama pemerintah kan. Tapi nggak berhasil juga gitu kan. Karena bisnisnya lagi jelek, ekonominya lagi jelek gitu ya. Saya ngelihatnya sekarang justru isunya ada di supply tenaga kerjanya nih, nggak ada gitu kan Pak. Dan pemerintah juga mau berpikir bahwa harus disubsidi semuanya, kayaknya secara fiskal nggak ada anggarannya karena larinya ke program-program strategis yang sudah lain gitu ya. Nah,
Bapak kan dari background science, ya kan? Background science, terus saya juga dengar dari tim bahwa tadi punya punya concern masalah AI. Tapi di sisi lain, sekarang tuh AI cuma dipakai buat ngegenerate gambar nih Pak. Padahal tadi Bapak mungkin sempat kasihin juga itu bisa jadi membuka lapangan pekerjaan baru gitu ya. Malah bikin meme presiden ciuman apa segala macam gitu ya. Nah Bapak untuk mengatasi gap ini nih Pak antara opportunity yang ada di teknologi sekarang, misalnya pakai AI gitu ya, terus dengan gap kemampuan orang untuk bisa utilize AI itu solusinya kayak gimana ya Pak ya? Nah, iya. Jadi solusinya yang tadi ya walaupun tadi misalnya tadi buruh pabrik gitu ya. Mereka sebetulnya ya dengan apalagi dengan model-model kurikulum AI yang saat ini yang sangat mudah ya, mereka sebenarnya bisa belajar baik itu secara online ya. Makanya saya ingin mendorong adanya masif online open course ya, MOOC ya. Jadi MOOC itu siapapun ya bisa belajar secara online ya. Dengan latar belakang apapun ya, mulai dari nol gitu ya, mereka bisa belajar AI dengan mudah gitu ya. Seorang pekerja ojol ya, dia bisa belajar IoT secara mudah begitu ya. Nah, sehingga nanti begitu ada demand tadi ya, penting adanya orang yang punya skill IoT. Skill prompter ya untuk AI, skill dan lain-lain gitu ya. Mereka sudah bisa langsung dipekerjakan ya. Nah, ini sebetulnya transformasi ini yang penting ya. Nah, saya melihat begini. Kembali tadi ke masalah komunikasi ya. Memang sudah ada di sini namanya bipartite, labor management bipartite ya, pengusaha dan serikat. Ada yang namanya tripartite, labor management and government. Ya, tripartite. Cuman seringkali ini formalitas ya. Sebetulnya kalau mereka bisa komunikasi secara baik, efektif, maka jutaan pekerjaan ini tadi yang hilang tadi itu sebetulnya atau jutaan pekerja yang ter-PHK itu misalnya ya, itu bisa diselamatkan. Kenapa cuma formalitas Pak? Itu yang isunya di mana? Apa yang terjadi sekarang dengan tripartite itu? Iya, saya melihat begini. Yang namanya diskusi ya, nggak bisa kita nunggu rapat baru seminggu kemudian ya, padahal masalah ini sudah urgent sekali gitu. Berarti di sisi pemerintahnya nih Pak, regulatornya? Ya di dalam komunikasi tripartite ini ya. Oke. Ya. Kan kalau dari sisi buruhnya kan pasti pengen ngejar-ngejar terus. Ya. Kalau dari sisi pengusahanya ya nerima aja apa kata pemerintah gitu ya. Makanya saya mengusulkan perlu adanya platform. Ya. Perlu adanya platform untuk komunikasi pekerja, pengusaha dan pemerintah gitu ya. Jadi platform ini kayak online aplikasi gitu ya, mobile application ya, di mana pekerja itu bisa menyampaikan, ini loh saya ada masalah, saya ojol, saya ada masalah begini, misalnya saya kecelakaan tetapi tidak tidak ditanggung. Ada Pak sekarang platformnya Twitter namanya. Instagram itu pada komplain di tapi situ. ini khusus untuk tripartite ya. Kadang-kadang sering kali ya dalam suatu negosiasi ya, formalitas itu nggak menyelesaikan, tetapi justru dengan ngopi bareng, dengan lobby-lobby informal ya, itu malah bisa menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena dengan ngopi bareng ya, tadi lobby informal itu kita tuh bisa menyamakan chemistry-nya, bisa menyatukan frekuensi. Kalau formalitas ya kan kita jadi tegang nih, saya pekerja, baju saya pekerja. Saya pengusaha, baju saya pengusaha. Saya pemerintah, baju saya pemerintah. Itu formalitas akhirnya menjadi kaku gitu ya, nggak tegang ya Pak. Ya tegang ya. Tapi kalau negosiasi informal, negosiasi lewat platform yang continue terus ya, saya pikir nggak perlu lagi ini ada masalah-masalah reda, kan bisa selesai pada saat itu. Mumpung masalahnya belum besar ya, masih kecil ya, itu diselesaikan. Sekarang masalahnya numpuk, udah masalah udah tertimbun banyak masalah, menyelesaikannya jauh lebih sulit. Nah, jadi platform ini memang khusus untuk tadi komunikasi tripartite tiga arah ya. Misalnya ada ide ya, kayak misalnya kayak gini. Jadi jurus keempat ya. Ya kayak misalnya di Korea saat ini ya. Itu ada namanya employment retention subsidy ya. Jadi subsidi dari pemerintah untuk bisa
mempertahankan pekerja bisa bekerja terus. Ya, itu juga didapat dari komunikasi, ya, komunikasi tiga pihak ini. Ya, jadi artinya pada saat khususnya pada saat pandemi kan sulit semua. Perusahaan susah, pemerintah juga susah, gitu kan, pekerja juga susah. Tapi ada yang menarik nih, ya, misalnya contoh di Jepang ya, Toyota, ya, mobil susah terjual kan pada saat itu lockdown, ya, lockdown kan nggak ada mobilitas. Nah, tetapi dia bisa mengalihkan pekerja tadi, ya, yang memproduksi mobil untuk memproduksi alat kesehatan. Nah, sedangkan alat kesehatan banyak dibutuhkan. Nah, jadi ada semacam rotasi kerja yang bisa secara sementara gitu ya, pada saat krisis itu dia bisa transformasikan dulu di sana, ya, nanti krisis selesai dia kembali lagi. Jadi ada pemikiran-pemikiran inovatif, ya, yang bisa membuat menyelesaikan masalah-masalah PHK dan lain-lain, ya. Jadi sebenarnya banyak cara, tinggal kita bisa kreatif nggak dalam menyelesaikannya. Gitu ya. Pak, Bapak kan secara track recordnya adalah seorang teknokrat ya, seorang akademisi banget ya. Bahkan ketika saya melakukan background check untuk podcast ini, serem. Bapak katanya lulus SD 2 tahun, betul? Terus lulus SMP dan SMA tuh berapa? 4 tahun ya? Iya, 2 tahun. 2 tahun, jadi 8 tahun udah lulus SMA. Anak Axel. Lebih hyper Axel. Nah, jadi katanya, tapi kan dilihat dari track record Bapak yang sampai S1, S2, S3 di umur yang sangat masih muda. Panggung tertinggi Bapak di mata masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta, adalah Pilkada Jakarta 2024. Kenapa Bapak memilih jalur politik, Pak, sebagai jalan ninja Bapak? Apakah itu sebuah cita-cita yang dipendam dari lama atau pada waktu itu ada momentumnya aja? Iya, sebetulnya tuh lebih ke arah udah jalannya Tuhan gitu ya. Saya memang takdirnya seperti itu ya. Tapi saya melihat sih memang untuk bisa memberikan pengaruh yang lebih kuat, ya, semakin tinggi posisi kita, ya. Kalau kemarin kan wakil gubernur ya, itu bisa lebih menyuarakan aspirasi dari masyarakat, mengimplementasikan, bisa memberikan manfaat, ya. Hidup ini kan tujuannya supaya kita bisa memberikan manfaat sebanyak mungkin, ya, buat umat manusia. Nah, saya pikir saya melihat bahwa posisi lebih tinggi tentunya bisa memberikan manfaat yang lebih banyak, ya. Sempat ada keraguan nggak, Pak? Aduh, takut nggak bisa nih gitu. Waktu ditunjuk. Aduh. Pasangan saya begitu lagi. Pasangannya counter intuitif. Ya jalan aja. Jadi intinya kita jalan karena itu kan hidup itu kan kurikulum ya. Kurikulum kita dilatih untuk bisa memiliki kepribadian yang lebih tinggi lagi, gitu ya. Bapak ngeliatnya sebagai challenge. Iya, challenge. Ya, kita jalanin dengan keikhlasan, dengan tekad bahwa mungkin ini jalannya, ya. Dan saya melihat kekalahan kemarin itu bagi saya bukan kekalahan. 10% gede loh, Pak. Iya. Bagi saya itu apapun hasilnya itu menang, ya, karena kita bisa banyak belajar dari pengalaman itu. Banyak sekali yang bisa dipelajari. Yang pertama, kita mendengar langsung dari masyarakat di bawah, ya, bagaimana sulitnya hidup mereka, ekonomi mereka sudah menjerit, sudah teriak gitu ya. Jadi dengan sensitivitas hati kita, ya, kita betul-betul terdorong. Makanya setelah pilkada ini saya tetap berjuang untuk mereka, ya. Saya tetap maintain konstituen yang ada agar biar bagaimanapun apa yang kita bisa lakukan, mau jadi wagub atau tidak gitu ya, tetap bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang banyak, tapi melalui apa yang kita bisa. Ya. Sekarang 10% kan bukan angka yang kecil ya. Bahkan Pak Faisal Basri aja nggak nyampe 2% gitu ya. Menurut Bapak, apa alasan Bapak bisa dapat suara begitu banyak? Kenapa masyarakat akhirnya memilih gini ya? Bukan tanpa ini apa ya? Kan sebelumnya kan unknown. Ini siapa gitu loh? Ya mungkin milihnya Pak Dharma atau Pak Kun gitu ya. Tapi kan dua-duanya masih di mata masyarakat unknown. Kenapa tiba-tiba kuda hitam underdogs? Kenapa masyarakat begitu banyak yang antusias untuk milih Bapak? Ya, saya melihat ya bahwa masyarakat Jakarta nih masyarakat yang sudah cerdas, kritis, rasional, dan ingin perubahan nyata. Saya melihat trennya seperti itu, ya. Dan
yang paling banyak yang saya melihat ini memang dari kalangan kampus, orang-orang yang sudah aktif di media sosial, ya saya melihat pemikirannya udah cukup maju. Maka dari itu kita mentarget mereka. Mahasiswa Bapak semua milih Bapak? Kalau nggak di, kalau nggak lulus. Kalau nggak lulus. Iya. Tapi yang menarik bahwa mereka itu atau yang memilih 02 ya, kami melihat lebih banyak dari kalangan Gen Z ya, dan milenial ya. Saya melihat itu. Mereka banyak yang silent majority ya. Mereka mau memilih kita tetapi mereka silent. Mereka tidak menyampaikannya itu kemana-mana gitu ya. Pak, punten ya Pak ya. Saya minta maaf di depan dulu karena pertanyaannya mungkin agak tajam. Kalau kita melihat dari sepak terjang Pilkada DKI Jakarta ya, yang sudah beberapa kali terjadi, calon independen itu kan tidak pernah menang ya Pak, tidak pernah menang. Pada waktu Bapak mencalonkan kan lawannya ini adalah pasangan yang High caliber semua, top shooter semua lah, dan di backing oleh partai-partai yang nggak main-main gitu ya. Di sebelah sini ada Pak Pram dengan PDIP-nya gitu ya, di sebelah sini ada Pak Ridwan Kamil dengan Gerindra dan PKS dan Golkar dan segala macam. Orang kan melihat waktu itu sentimen yang di timeline saya nih Pak ya, melihat Bapak pasangan independen nomor 02 ini bertujuan hanya untuk pemecah suara biar nggak satu putaran. Iya. Ya. Salah itu ya Pak ya? Iya. Bapak menanggapinya gimana? Benar nggak itu sentimen itu? Iya. Karena kan nggak maksudnya karena secara persentase kan pasti orang kayak, aduh calon independen gitu. Iya. Saya melihat ya apalagi saya belajar fisika kuantum. Di dalam fisika kuantum itu ada yang namanya prinsip ketidakpastian. Ya. Ada juga yang namanya lompatan-lompatan kuantum gitu ya. Quantum leap ya. Jadi kalau kita melihat ya. Yang namanya seperti bangsa Indonesia ya. Bagaimana caranya bangsa Indonesia bisa menjadi negara adidaya, bisa mendahului Amerika dan Cina. Bagaimana caranya? Ya. Kalau kita menggunakan konsep linier ya, konsep matematika yang linier atau mungkin fisika klasik gitu ya, yang gradual, yang gitu. Newtonian gitu ya. Maka untuk menuju A menuju B harus melewati transit-transit di antaranya. Betul. Gitu kan. Nah, kalau yang namanya kuantum ya, elektron itu bisa pindah orbit kemana saja ya. Bahkan tadi Indonesia bahkan bisa menyamai negara adidaya atau melebihi hanya dengan lompatan tadi. Jadi ada suatu prinsip ketidakpastian. Nah, kita juga berpikir hal yang sama ya. Jadi kalau Indonesia mau menjadi negara maju ya, kita harus melompat. Kalau kita juga tadi untuk bisa bahkan tadi 10% ya, itu kita juga harus bagaimana punya pemikiran inovasi untuk lompatan-lompatan tadi gitu ya. Makanya kemarin kita punya banyak keterbatasan. Yang utama kita punya keterbatasan dana. Kita nggak punya uang, kita nggak ada sponsor gitu ya. Tetapi kita punya niat yang suci, niat yang baik untuk masyarakat. Bagaimana kita betul-betul ya, kita nggak dipengaruhi siapapun ya, betul-betul ingin buat perubahan nyata. Ya mungkin dengan frekuensi itu yang sama dengan frekuensi-frekuensi yang lain ya, itu bisa mengangkat hasil dari ini. Tapi yang jelas untuk pemilihan suara enggak, karena kita sudah niatkan dari awal untuk bahkan untuk membaktikan diri kita kalau menang ini memang untuk rakyat gitu ya. Nah, walaupun kita kalah ya, tapi saya nggak merasa itu kalah, tetap jadi pemenang ya. Namanya pemenang ketiga gitu ya. Pemenang ketiga ya. Nah, artinya di mindset kita ya selalu positif gitu. Nah, inilah yang bisa mendorong kuantum tadi, lompatan kuantum, selalu berpikir positif ya. Kalau kita di dalam suatu permainan gitu ya, apalagi kompetisi di dalam pilkada ya, kita sudah takut duluan ya, maka itu akan mempengaruhi frekuensi kita, mempengaruhi niat kita, tekad kita. Tetapi kita selalu berpikir positif ya, bahwa kita melihat banyak masyarakat yang kritis ya, rasional ya, maka dari itu kita ke kampus ya, kita ke organisasi-organisasi yang yang well educated, online. Makanya kalau kita polling di online ya, kita selalu rata-rata pollingnya kita yang pertama gitu, karena tadi ya konsep itu. Nah, jadi 10% itu sebenarnya
kalau boleh jujur-jujuran itu sudah masuk ke dalam kalkulasi Bapak waktu mendaftar kah? Ya. Atau ini adalah faktor kun fayakun tadi? Iya. Jadilah maka jadi. Ya semua kombinasi ya. Kombinasi ya. Tentunya juga dari yang kuasa meridoi ini semua ya. Tapi yang jelas intinya lakukan yang terbaik ya. Semua effort ya dalam arti daya usaha kita yang sudah maksimal. Hasil akhir kita serahkan sama yang di atas. Itu sih kuncinya. Pak nggak ada kendaraan partai aja 10%. Ya. Ya kan? Nggak ada partai yang Nggak ada nawarin. partai. Ada itu pertama. Udah ada yang nawarin masuk partai atau Bapak sendiri punya niatan? Karena kita pengen tahu juga nih Pak long termnya Bapak nanti setelah pilkada seperti apa gitu ya. Karena Bapak juga masih aktif mengkampanyekan ide-ide Bapak gitulah ya. Nah itu long term goalnya seperti apa tuh Pak? Ya. Sementara ini kita independen ya. Dalam arti lebih enak gitu ya kalau kita non partai. Tapi udah ada yang nawarin Pak? Sementara ini belum ya. Oke. Sementara ini belum. Tetapi yang jelas dengan posisi saat ini kita lebih bebas gitu ya dalam arti kita menyampaikan tanpa ada ya perbedaan-perbedaan lah ya. Jadi kita bisa fokus kepada pemberdayaan masyarakat, edukasi masyarakat ya. Kita ingin upgrade logical thinking mereka, awareness mereka, kesadaran mereka agar nanti bisa lebih maju lagi Jakarta maupun Indonesia. Nah, ini ada hal yang bagus ya. Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Gen Z atau millennials, pemuda-pemuda kita ini luar biasa. Energinya sangat besar dan Hari Sumpah Pemuda itu kita ingin mereka itu disatukan dengan visi yang besar agar mereka satu frekuensi. Di dalam lompatan kuantum itu saya memang sangat dibutuhkan ya. Justru itu saya melihat momentum yang cukup bagus nanti di tanggal 28 untuk mendeklarasikan ya. Deklarasi apa Pak? Ya, kalau dulu ya kita menuju kemerdekaan secara fisik. Sekarang ini ada dunia nyata, ada dunia maya, dunia cyber ya. Dunia fisik kita punya kedaulatan ya. Apakah dunia digital itu kita punya kedaulatan ya, yang disebut cyber sovereignty gitu kan. Makanya kita ingin bahwa anak-anak muda sekarang ayo jangan jadi penonton terhadap teknologi AI. Mari kita menciptakan ya. Mari kita menjadi subjek ya, bukan hanya objek ya. Jangan kita dikendalikan oleh AI, tetapi kita mengendalikan AI ya. Saat ini ya yang namanya kebenaran ini kan sudah diatur oleh yang namanya algoritma. Algoritma dikuasai oleh korporasi global. Kita sendiri ya training set kita itu jarang sekali ya yang bisa masuk secara komprehensif di dalam data-data yang dipelajari oleh si AI ini. Nah justru itu kemarin kita buat workshop AI bikin dari nol. Orang nggak ngerti sama sekali pun bisa buat AI. Orang nggak bisa sama sekali bisa buat AI. Sebentar, berarti Bapak nanti 28 Oktober ada deklarasi sesuatu? Saya ingin saya ingin nanti tanggal 28 akan buat event untuk bisa mendeklarasikan itu. Tapi masih belum bisa dikasih tahu apa itu. Masih rahasia Pak? Iya masih rahasia. Ya, tapi nanti pada waktunya 28 Oktober ya. Tungguin. Atau kita tayang ini 28 Oktober aja. Seminggu sebelumnya. Ya. Dan ini saya pikir ini harus serius banget AI ini karena kita sudah melihat nih AI ini bahkan bisa merusak suatu negara gitu kan ya dengan berbagai tadi pedang sisi negatifnya gitu. Tapi sisi positifnya juga besar banget. Bisa membuat negara menjadi adidaya ya asalkan kita bisa benar memanfaatkannya. Nah, nanti deklarasi bentar Pak. Deklarasinya nanti sama Pak Dharma Pongrekon juga? Enggak? Nanti kita akan masih ngobrol masih kontak-kontakan masih ada giveaway masih ngomong soal Pak Dharma ya kan. Nah, dipatahin ke sana. Ngomong sama Pak Dharma. Bapak ini kan akademisi banget ya kan. Science based banget lah semuanya. Nah, sedangkan kalau dari beberapa komentar Pak Dharma bahkan sebelum masa pencalonan calon gubernur itu saya bisa bilang point of view beliau cukup unik karena katanya ya unik ya kan. Unik adalah katakan nggak boleh aneh, unik. Nah beliau katanya tidak mau divaksin Pak
ya kan? Beliau tidak mau divaksin karena tidak mau mendahului Tuhan, ya kan? Oke, saya bisa terima accept ide itu. Tapi Bapak kan berangkat dari latar belakang yang berbeda. Nyambung nggak Pak ngobrolnya sama beliau tuh? Ya, gitu? jadi kita dipersatukan oleh kecintaan kita kepada negara Indonesia. Itu memang suatu platform yang menyambungkan ini ya. Ya, dan awal mula saya bertemu dengan Pak Dharma itu di satu gerakan namanya Gerakan Sehat untuk Rakyat Indonesia, GSURI. Ya. Pada saat itu ada program menyebarkan nyamuk Aedes aegypti berwolbachia. Menyebarkan nyamuk yang nggak bisa menularkan DBD ya Pak? Ya, untuk bisa menurunkan DBD. Ya. Udah genetically modified. Ya, genetically modified ya. Jadi nyamuk yang ada, kalau ini ada nyamuk Wolbachia, tujuannya adalah berkembang pada biak reproduksinya gitu ya, itu menjadi menurun gitu. I see. Jadi nggak banyak menyebarkan jentik nyamuk ya Pak? Iya, jentik nyamuk ya. Nah, itu kita menolak itu ya, karena kita melihat kita benchmarkkan dengan berbagai negara lain yang sudah disebar ya. Walaupun tujuannya bagus ya, tetapi banyak sekali negara-negara yang gagal gitu ya di dalam hasilnya. Misalnya contoh di Sri Lanka atau di Maui, seperti pulau ada di dekat Hawaii, di sana juga gagal, atau beberapa hal yang kita lihat ini justru bisa menjadi bumerang ya, bukannya bisa tadi menurunkan spesies dari Aedes aegypti untuk menghindari DBD gitu ya. Ini malah jadi tambah banyak gitu ya. Ini programnya Bill Gates bukan sih Pak? Ya. Jadi World Mosquito Program WMP, kemudian tadi nyamuknya diproses di salah satu kampus di Australia, dan telur-telur nyamuknya itu kita impor dari sana ya, kemudian dikawinkan ya dengan nyamuk-nyamuk yang ada di sini ya, sehingga Wolbachia-nya tuh menurun terus gitu kan. Nah, kalau Wolbachia-nya menurun terus, ini pasti ada sesuatu kan di genetika di si nyamuknya itu ya. Maka dari itu kita melihat itu, dan kita juga berkonsultasi dengan ahli-ahli yang ada di luar negeri ya, maka kita simpulkan ini bisa menjadi suatu bahaya bagi warga ya. Dan memang udah ada penelitian yang ada di Yogyakarta, tetapi permasalahannya ya, apakah cocok dengan kondisi yang ada di Bali atau di Semarang atau di Jakarta ya, karena kan demografinya berbeda, penduduknya juga mungkin rapat-rapat gitu ya. Apakah nanti sudah diteliti sedalam itu, dan untuk bisa mengetahui ini bagus atau tidak ya, penelitiannya tuh harus mungkin lebih dari 20 tahun, karena nih kan kalau lingkungan hidup ya kan, nyamuk kan nggak gigit manusia aja kan, nyamuk juga gigit yang lain ya, binatang-binatang yang lain. Nah, ini bagaimana nih kalau suatu ekosistem lingkungan gitu ya bisa berubah ya, bahkan bisa berubah genetikanya ya, dia bermutasi atau yang lain-lain, ini kan bisa bahaya, dan itu kan nggak bisa diandu, nggak bisa dikembalikan. Jadi waktu di Bali ya, walaupun itu bukan program Kemenkes ya, tapi dilakukan oleh pihak lain gitu ya, itu jumlahnya cukup fantastis ya, total dalam satu periode itu bisa 200 juta nyamuk gitu ya. Jadi Bapak pertama kali ketemu Bapak Dharma di event itu? Di event itu ya. Nah, artinya tadi kita sangat cinta masyarakat Indonesia, kita sangat cinta sama bangsa, dan yang sulit ya, berarti kita menghadapi program pemerintah ya yang sudah disetujui dengan berbagai struktur. Dan ini nggak mudah, kita dianggap hoax, kita dianggap disinformasi ya, tetapi karena cinta kita ya, kita tetap terus menginformasikan ya, apapun yang terjadi itu. Kita masukin di sosial media, di take down gitu ya. Karena kaitannya tadi ini kan program elit global ya. Ada MOU juga antara Bill Gates ya dengan Kementerian Kesehatan, dan ada programnya. Jadi tadi yang dihadapi memang invisible hands besar sekali gitu ya. Dan ya tadi berlandaskan itu ya terlihat sekali ya, kalau kita nggak
pihak eksekutif ya memang ya kita hanya bisa untuk menyuarakan saja gitu ya. Nah, oke. Tadi Bapak udah singgung soal masalah program pemerintah ya. Meskipun itu tadi mungkin ada influence-nya Bill Gates ya. Tapi kita bicara soal program pemerintah yang dari pemerintah nih Pak. MBG yang menjadi polemik besar. MBG dan Koperasi Merah Putih ya kan. Tujuannya baik tapi eksekusinya mengundang banyak pertanyaan. Menurut Bapak, dari point of view Bapak sebagai akademisi, sebagai orang yang kemarin berkontestasi di politik, gimana tuh Pak? Makanan ya, saya melihat ya, itu kan banyak yang keracunan ya. Jadi ya kembali lagi, selama ekosistemnya nggak bagus gitu ya, bisa jadi itu makanan sudah lama gitu ya untuk dikonsumsi dan lain-lain ya, ini kan bisa menimbulkan hasil yang negatif gitu ya. Saya melihat kenapa nggak diberikan subsidi mentahnya aja gitu ya, berasnya saja diberikan gitu ya dan lain-lain. Mungkin itu bisa menghindari keracunan yang ada. Tetapi saya lebih melihat ya, saya lebih berpikir bahwa bukan memberi ikan yang terbaik, tapi memberi kail, ya, yaitu pekerjaan. Saya pikir pekerjaan itu suatu hal yang sangat penting. Kalau dia sudah punya pekerjaan, mendapatkan hasil, ya tentunya makan bagi mereka sudah tidak sulit gitu ya. Nah, tetapi sekarang masalahnya pekerjaan ini sulit. Nah, justru itu tadi perlu kita memikirkan bagaimana pendidikan ya dibuat sedemikian sehingga lulusannya itu bisa secara cepat untuk bisa bekerja ditempatkan ya. Kita harus bisa mengidentifikasi dunia usaha secara komprehensif apa saja. Jadi ada roadmapnya ya. Mungkin permasalahan juga saat ini belum banyak industri yang punya roadmap. Jadi roadmap itu peta jalan gitu ya. Misalnya kalau yang saya lihat yang udah ada industri otomotif, dia udah ada tahun depan akan ada apa 2 tahun lagi. Tetapi yang lain-lain nih, industri-industri lain ini sebetulnya harus bisa jelas ya. Sehingga nanti dari situ kelihatan kompetensi apa yang dibutuhkan. Ini harus bisa dikawinkan dengan sekolah. Sekolah harus bisa memproduksi orang-orang dengan skill dan soft skillnya ya, karakter dia yang sesuai untuk pekerjaan ini. Jadi ibarat mengawinkan tadi, maka dari itu begini. Ke depan kita udah tahu nih ada robotika. Ke depan kita udah tahu ada AI ya. Kenapa enggak pelajaran wajib ya, misalnya robotika untuk anak-anak SD, anak SMP, SMA. Sebenarnya modulnya udah ada. Saya udah lihat modul-modul. Anak-anak kecil kita dikasih. Sangat bisa, sangat mudah. Itu sudah kita coba. Ya, robot-robot kecil, ya, dia bisa jalan. Misalnya dikasih jalan garis gini ya, dia bisa jalan mengikuti garis. Ya, itu sangat mudah. Ya, paling tidak, ya dia mengerti konsepnya. Ya, dia bisa modul-modulnya dia paham. Ya, dia tahu. Oh, ini cara kerjanya. Mekatronika gabungan antara mekanik, mesin, elektronik dan informatika. Dia bisa gabung secara ini. Nah, kalau dia udah hobi itu ya, nanti dia kuliah, nanti dia kerja, dia udah punya basic skill STEM itu, STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics ya. Ini kan kunci nih sekarang ya. Nah, sama kayak AI ya. Ya, tadi yang workshop AI dari nol, ya anak kecil pun bisa buat AI. Ya, jadi gini, AI dari nol itu, ya kalau sekarang apa-apa data dari korporasi global, ya dunia barat, informasi banyak dari dunia barat. Ini sekarang kita bisa, ya memfilter informasi dunia barat tadi, memfilter ya. Kita masukin semua yang ada, misalnya Pancasila kita mau masukin ya, atau bahasa Betawi ya, kita masukin bahasa Betawi. Nanti dia pakai bahasa Betawi. Ekosistem pembuatannya udah ada. Kita tinggal masukin training setnya aja. Cuman data-data ya. Ya. Misalnya Mas Vincent. Ya, Mas Vincent waktu SD, SMP, SMA, kuliah ya, semua informasinya dimasukin di situ. Tinggal cemplungin aja. Dia ngolah, orang nanya, ada chatbot, ditanya mengenai Vincent, dia tahu semuanya informasi mengenai Vincent. Jadi otaknya Mas Vincent itu masuk ke dalam si AI ini. Jadi kalau ditanya si AI ini,
akan jawab seperti Mas Vincent jawab, sama persis. Waduh. Ya. Itu Tapi mudah bisa bohong nggak, buatnya. Pak? Dia bisa bohong, takut gue. Skynet tuh. Iya. Oke, Pak, tapi saya menarik tadi melihat Bapak gini ya, karena gini, sekarang semua penyedia tool AI itu dari luar, betul ya. Sekarang yang paling besar kan OpenAI, terus ada punyanya Elon Musk juga, terus Grok itu, DeepSeek dari Cina dan lain. Nah, kekhawatirannya Bapak adalah nanti informasi yang dikonsum sama kita itu punya di-influence sangat besar oleh korporasi-korporasi tadi, ya kan? Makanya kita better punya quote-unquote penangkal, betul, ya kan, supaya ideologi-ideologi yang takutnya nggak sesuai sama kita itu bisa lebih balance, ya kan. Nah tapi Pak, pertanyaannya, yang nanti yang mengelola di Indonesia siapa? Korporasi juga kan nantinya nanti? Ya, saya melihat bukan hanya korporasi, siapapun ya itu bisa memiliki AI-nya masing-masing. Nah, saya menyarankan ya kalau kita ingin misalnya buat AI Pancasila ya, ya BPIP yang mengendalikan, makanya kita bangun suatu sistem. Tapi itu terdengar seperti propaganda, Pak. Seperti doktrin enggak, Pak? Doktrin. Ya, dalam arti dasar negara kita ya, filosofi kita kan Pancasila. Pancasila luar biasa. Pancasila sangat relate dengan hukum alam, sangat relate dengan fisika kuantum. Ya. Makanya nih, founding father kita ini hebat-hebat, dia udah bisa berpikir maju sekali ya. Makanya saya melihat kalau mau tidak ada peperangan, platform Pancasila kita gunakan ya. Di situ ada ketuhanannya, kemanusiaannya, persatuan, kunci persatuan ya, penyamaan frekuensi tali dan bersatu. Itu lompatan kuantum. Kerakyatan, hikmah, kebijaksanaan. Ini orang-orang yang bijaksana, ini dahsyat, yang punya kesadaran tinggi ya. Dan tadi keadilan. Ini ya bagi saya ini udah suatu hal yang luar biasa, yang itu kalau kita berikan ke AI, misalnya tanya AI, kalau ada orang ngasih barang, bisa nggak nerima pakai tangan kiri ya? Kalau kita tanya sekarang ya nggak apa-apa pakai tangan kiri gitu kan. Nah nanti kalau kita buat, sebaiknya tangan kanan ya, dan lain-lain. Itu kan jadi AI dengan kearifan lokal gitu maksudnya. Dengan kearifan lokal ya. Dan ya apapun, misalnya buku apa yang menurut Anda terbaik ya, nggak dikasih buku-buku yang aneh-aneh gitu kan, tetapi buku-buku yang sangat relevan dengan budaya bangsa gitu. Pak, Bapak kan seorang akademisi yang dari tadi mengeluarkan ide-ide yang brilian ya, yang maksudnya nggak semua orang bisa paham dan mengerti gitu Pak. Tadi Vincent sempat nanya apakah sudah ada ditawarkan untuk masuk ke partai politik gitu ya, kata Bapak belum ada. Apakah Bapak tidak berniat mendaftar ke politik? Maksudnya kayaknya kita butuh orang kayak Bapak di Senayan ya. Ya, sementara ini kayaknya lebih enak gitu ya. Saya juga berpikir sekarang ya, dengan independen, dengan kita terlepas dari kekuasaan, saya melihat bahwa kita juga bisa melakukan berbagai kontribusi ke masyarakat ya. Dengan podcast seperti ini juga bisa mengedukasi masyarakat ya. Kebetulan saya aktif di Serikat Pekerja ya. Kita coba berikan awareness seperti tadi, bagaimana kita nggak melihat AI ini sebagai ancaman ya, tetapi sebagai mitra kita untuk kerja kita tuh jauh lebih produktif ya. Makanya ini juga perlu nih awareness kepada pengusaha juga, pemerintah ya. Jangan jadikan AI sebagai alasan untuk mem-PHK seseorang ya. Kalau mindset ini sama, semuanya satu platform ya pemikirannya ya. Begitu ada AI ya buat untuk supaya produktivitas naik, jangan di PHK gitu. Sejauh ini respon teman-teman di Serikat Pekerja gimana Pak maksudnya dengan kampanye Bapak untuk mengadopsi AI? Apakah mereka siap dengan adopsi itu? Mereka itu butuh jalan ya. Mereka siap, mereka orang-orang banyak orang bilang malas, IQ-nya sekian gitu ya. Saya nggak melihat seperti itu ya. Saya melihat bahwa walaupun mereka memiliki IQ misalnya 78 gitu ya. Iya. Mereka bilang, bukan saya yang bilang. Iya betul Pak. Ada dokumentasinya. Ada rata-rata ya. Itu rata-rata. Tapi saya melihat ya, itu kan baru IQ, baru intelligence-nya aja gitu ya. Tetapi ada yang namanya
emotional intelligence, EQ. ya. EQ, ya. Bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan baik, bisa supel gitu ya dalam bergaul. Nah, kayak waktu saya ditanya ya, usia saya 12 tahun, saya udah kuliah ya. Sebetulnya yang sulit ya, orang bilang ya jelas aja karena IQ-nya di atas rata-rata. Saya bilang yang justru sulit itu adalah EQ-nya. Bagaimana di usia 12 tahun bisa bergaul sama anak-anak yang 18 tahun. Itu butuh skill ya. Skill. Jadi Enggak dibully Bapak dulu ya, karena kecil. saya dulu SMA saya ketua kelas. Ya. Tapi kalau namanya dibully ya dibully aja. Disuruh ngapus papan tulis setiap hari. Ya. Tapi enjoy aja kan, enjoy ya. Tapi itu adalah suatu skill. EQ itu skill. Bagaimana kita bisa menurunkan ego, itu skill juga. Ya. Oke. Mumpung lagi di sini Pak, Bapak menyarankan nggak untuk anak-anak yang punya kemampuan intelektual luar biasa seperti Bapak untuk mengikuti kelas akselerasi? Karena kan menurut Bapak tadi dia akan sulit bersosialisasi secara emosional karena belum matang. Ada plus minusnya tuh. Ya, saya Bapak sangat menyarankan nggak? Betul, saya sangat menyarankan ya bahwa sebetulnya ya itu bisa dilatih ya. Nggak ada orang itu statis gitu ya. Otak itu punya namanya neuroplasticity. Ya, neuroplasticity itu artinya selama dilatih, otak itu bisa berkembang. Mau IQ-nya ya, mau intelijensi yang lainnya itu bisa. Kayak kita nyupir ya. Awal-awal kita belajar nyupir, kita kan selalu konsentrasi, ini kok kayak susah ya, nyupir, kopling gitu, rem gitu, ini kayak susah gitu. Tapi semakin kita dilatih ya, semakin kita bahkan sekarang nelpon aja ya, kita bisa nyupir ya. Kita ngobrol sama sebelah kita ya, konsentrasi sebelah kita bisa nyupir. Nah, itu dia namanya neuroplasticity. Nah, justru itu bagi orang-orang yang mau dan mampu ya, kenapa dia harus misalnya sekolah SD 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun ya, kita cepatkan dan itu banyak manfaatnya. Nggak terbuang waktu untuk mungkin ada mata pelajaran yang nggak kepake di mana? Di pendidikan selanjutnya, ya, pendidikan tingginya, dunia kerja atau dan lain-lain. Ini banyak yang mismatch ya. Maka dari itu saya mengusulkan ya seperti di China, dari awal itu sudah harus diketahui potensi dari si siswa itu, si anak itu ya. Makanya konsep pendidikan yang benar ya bukan menginduce ya, menyampaikan semua informasi, enggak. Justru kita melihat, mengekstrak potensinya, kemudian kita dorong potensinya itu menjadi lebih maju, lebih mendalam ya. Sebenarnya prinsip education tuh seperti itu yang benar gitu ya. Nah, makanya di sana di China itu guru dia punya asisten robot, murid punya asisten juga, dia punya kurikulum adaptif ya. Dia pakai learning management system ya, LMS, yang kalau misalnya ada perkembangan teknologi baru dia berubah, adaptif, dan itu dimanfaatkan untuk mengedukasi anak-anak. Nah, tapi yang menarik di sini, karena dia tahu potensi si A itu, dia kuat di matematik. Ujiannya itu dia personalize. Ujiannya itu dipersonalize, di-customize untuk potensi dia. Ada orang yang jago ilmu-ilmu sosial gitu, ada yang jago bergaul, ada yang jago piano, ya musik gitu ya. Nanti ujiannya disesuaikan dengan potensi mereka ya. Sehingga yang didorong itu adalah bagaimana mengembangkan potensinya itu ya, sehingga dia bisa punya hal yang mendalam. Nanti di SMP maupun di SMA dia sudah kita rekomendasikan gitu, ya mau ke sini, atau kalau di Jerman ada namanya, dia mau ke profesi, mau kerja langsung bisa nyari duit bantu orang tuanya, atau mau ke akademisi, mau S1, S2, S3 ya. Nah, ini ada dua pembagian. Nah, kalau ke sini nanti konsepnya prosentasenya itu bisa teori sekian persen ya. Praktek mungkin 50% atau 70% itu di perusahaan. Jadi begitu dia lulus, dia langsung ditempatkan di perusahaan itu, karena udah dibidik nih sama si dunia usaha ya, langsung kemudian deh ini.
Ya, tapi ini ya Pak, oke. Kalau pendidikan berbasis minat dan bakat gitu ya, yang tadi tailor made, oke, saya bisa paham maksudnya apa. Tapi kan kalau negara kita itu ya, itu sekarang itu sebenarnya semacam kita skipping satu fase, ya fase industrialisasi lah ya gitu ya. Makanya ini sekarang pemerintahnya Pak Prabowo ini lagi menggetolkan yang namanya hilirisasi kan gitu kan. Dan di situ dibutuhkan sumber daya manusia yang fungsinya untuk masuk ke industri gitu ya Pak. Nah, menurut Bapak ini cocok nggak? Atau sebenarnya kan tadi takutnya antara apa yang dibutuhin sama industri dengan nanti kalau pakai minat dan bakat gitu ya. Takutnya minat dan bakatnya minatnya jadi YouTuber gitu Pak. Nah, industrinya nggak butuh tuh gitu ya. Sesuai nggak ya dengan kebutuhan kita sekarang? Kalau nanti tadi kalau kita bisa lihat potensinya, ternyata Mas Vincent cocok jadi YouTuber gitu ya. Nah, ini makanya ya, makanya nanti sekolah ya atau tempat pelatihan yang cocok ya kalau dia mau masuk, Mas Vincent mau masuk akademisi atau mau masuk profesi yang memang benar-benar sesuai bidang Mas Vincent. Jadi betul-betul jadi konten kreator ya atau YouTuber, TikToker misalnya yang benar-benar fasih banget di situ. Ya. Saingan Mr. Beast gitu misalnya. Jadi emang dididiknya untuk itu, betul. Okay. Ya. Jadi kita punya orang-orang yang mendalam ini ya. Sehingga kita bisa maju. Nah, selain itu dididik juga teamwork karena mendalam agar dia bisa koordinasi satu sama lain butuh teamwork. Ya, makanya soft skill itu juga jadi penting. Ketangguhan kita, mentalitas kita menghadapi krisis. Ini kan setiap krisis itu kan selalu ada masalah ya, khususnya PHK ini masalah bagi pekerja ya. Makanya kita harus mengantisipasi ketidakpastian itu. Ketidakpastian itu sebetulnya ya hukum kuantum ya. Itu bisa menjadi kekuatan kita sebetulnya. Orang banyak yang bilang takut akan ketidakpastian. Nah, takut itu kalau dia reaktif ya. Tapi kalau udah diantisipasi jauh-jauh hari menghadapi itu bagaimana ya, kita kan bisa responsif. Misalnya hujan nih, nanti mau hujan ya. Kalau kita reaktif ya kita panik gitu kan. Tapi kita lihat cuaca di Google, kita lihat wah mau hujan, kita udah siap-siap. Begitu hujan kita udah aman. Nah kayak sama sampai seperti itu. Tinggal how to-nya aja yang menghadapi itu. Oke. Ya. Ini Pak, Bapak nih apa berarti applied physics Pak ya berarti ya atau teori fisika terapan ya, applied physics ya, applied science. Terus bahkan doktoratnya itu di ITB juga gitu ya Pak ya. Nah, sempat merasa ada nemu semacam gap nggak Pak? Karena saya tadi dapat sense juga Bapak orangnya cukup religius gitu ya. Tapi yang saya pahami sebatas yang saya baca gitu ya, ada beberapa prinsip-prinsip dalam sains itu mungkin yang tidak selalu sejalan sama ketuhanan lah ya misalnya gitu. Kalau kita bicara konsep relativity misalnya gitu ya, Big Bang, terus habis itu evolution gitu misalnya. Nah itu ada gap kan Pak di situ ya. Nah tapi Bapak cukup nyaman nih, ya kan? Bapak jadi orang yang religius tapi juga science based gitu. Gimana cara nutupin gapnya itu Pak? Saya melihat justru kebalikannya. Justru sains itu membuktikan kebenaran dari religius itu. Ya, justru dengan kita mempelajari betul-betul sains kayak sekarang dengan fisika kuantum yang membuka matematika fraktal, membuka rahasia-rahasia alam, ya sebetulnya membenarkan atau membuktikan kebenaran dari agama itu. Ya, jadi kalau kita belajar agama, kita lebih banyak kita tahu dan kita memahami gitu ya. Tetapi untuk membuktikan itu kan perlu ilmu yang mempelajari alam ini. Fisika kan ilmu alam ya. Mau dari dasar tanah sampai ruang angkasa ya, itu kan ilmu alam. Kalau sebetulnya banyak hal yang kita bisa pelajari dari ilmu alam, dari fisika itu. Nah ternyata begitu kita melihat itu, ternyata comply satu sama lain. Kalau dulu fisika klasik itu memisahkan agama-agama spiritual sendiri, ya, materi sendiri. Ya. Kalau yang tak kasat mata, ya, itu kan tak kasat mata bukan berarti nggak nyata. Tak kasat mata kan banyak yang nyata.
ya contoh kayak handphone ada gelombang ya, kalau kita nelpon ada gelombang, itu kan kita nggak kelihatan karena kita hanya di visible light, mata kita bisa melihat gitu kan. Nah tapi itu ada, nah itu dulu ya masih dalam konteks Newtonian. ya begitu membuka semua fisika kuantum ini dahsyat banget ya. Ini sekarang udah jadi satu ya, bahwa sebetulnya yang kita lihat ini hanya 4%, yang tak kasat mata tapi dia nyata itu 96%. Ya, coba. Angkanya dari mana tuh Pak? Hah? 96% itu dari mana? Ya misalnya begini ya, kalau dihitung-hitung, misalnya rotasi bumi, ya. Kalau kita rotasi bumi kan, itu energi dari mana? Dihitung-hitung, wah kok ini nggak cukup. Nah makanya nggak cukup itu berarti ada sesuatu yang dia nggak tahu, makanya itu disebut sebagai dark gravity, ada lagi dark matter, dark energy. Dark itu artinya ini masih nggak tahu ini sebetulnya apa sih gitu. Nah justru itu dihitung-hitung semuanya kok 96% ya, yang materi kok hanya 4%. Jadi sebetulnya kalau kita lihat 3 dimensi ini ya, kita baru melihat sebagian kecil aja dari realita kehidupan. Oke. Ya. Berarti Bapak ngerasanya justru antara agama dan sains itu tidak kontradiktif. Tidak kontradiktif. Tapi menjelaskan. Jadi justru gimana Pak? Sains yang membantu menjelaskan agama. Dan saya yakin agama itu ada untuk bisa memperbaiki akhlak ya, di eranya masing-masing gitu ya. Dan ya kalau saya melihat benang merahnya ya, itu juga ya pada dasarnya hampir sama ya. Agama itu menginginkan kedamaian, budi pekerti yang baik ya, mengajarkan untuk bisa saling membantu, untuk menghindari hal-hal yang sifatnya hal-hal yang berdosa misalnya ya. Nah itu saya pikir itu common ya, very common. Tapi bagaimana itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nah fisika dan matematika ini sebagai dasar ya. Oke. Terakhir, Bapak kan tadi sempat bilang bahwa punya kucing di rumah namanya Tesla sama Einstein, ya bener ya? Itu kan dua ilmuwan lah ya. Bapak punya ilmuwan favorit Pak? Dua itu dua favorit itu. saya ya. Kenapa tuh Pak? Karena apa yang disampaikan itu sangat mind blowing ya. Dan saya melihat ya, semua ya, apalagi Tesla ya, sampai saat ini ya banyak hal-hal yang begitu kita pelajari mendalam, wah dia kok bisa tahu pada zaman itu. Nah saya ingin menyampaikan begini ya, sama seperti Tesla sampaikan, untuk kita bisa mengetahui realita alam sebenarnya, pelajarilah energi ya, karena energi itu gelombang bentuknya, maka pelajari juga vibrasi dan frekuensi. Nah, energi, vibrasi, dan frekuensi ya. Okay. Jadi untuk mempelajari itu artinya kita perlu mempelajari fisika dan matematika. Cuma masalahnya saat ini ya, orang jarang yang ingin kuliah di situ ya, sudah mulai kurang lah ya. Nah, tapi saya menyarankan ya, justru itulah kalau menurut saya hal yang paling penting ya, yang perlu kita kuatkan gitu ya. Nah, kenapa ya? Contoh misalnya AI. Ya. AI ini sudah bukan, dia bisa melakukan coding sendiri. Ya. Jadi dia kalau kita minta saya mau begini, buat dong codingnya, dia buatin gitu kan. Artinya kan udah nggak perlu manusia gitu kan. Makanya berevolusi menjadi prompting gitu ya. Jadi ada namanya prompt engineer untuk bisa melakukan itu. Nah, tetapi lebih dari semuanya gitu kan. Bahkan Elon Musk ya menyampaikan sistem informasi nanti bisa digantikan oleh si AI itu sendiri. Nah, apa yang nggak bisa digantikan? Apa Pak? Ahli matematika dan ahli fisika. Kenapa? Karena di dalam proses evolusi daripada AI ini, awalnya kan ada namanya ANI, Artificial Narrow Intelligence ya. Jadi Narrow Intelligence artinya dia punya kemampuan ya, tetapi dia nggak bisa general ya. Ada namanya
berevolusi ke AGI, Artificial General Intelligence. Dia bisa banyak hal, tetapi dia nggak mendalam. Nah, evolusinya nanti ini sebentar lagi ya menuju ASI, Artificial Super Intelligence. Super Intelligence artinya dia bisa semuanya, tetapi mendalam. Dia menggabungkan Einstein, Mozart, misalnya Beethoven, Tesla, semua itu digabungin di dalam satu. Dia bisa apa aja, melampaui kemampuan manusia yang super sekalipun. Itu ASI. Nah, semua itu kan dibangun melalui algoritma. Algoritma itu ujung-ujungnya ke fisika dan matematika. Nah, kedepannya lagi itu ada namanya era transcendent. Nah, transcendent itu artinya apa? Kalau dulu kita kasih training set, ya, misalnya Mas Vincent training set, si AI-nya belajar gitu, machine learning dia belajar, apalagi deep learning machine ya, belajar secara deep ya, dia bisa melakukan deep research terhadap Mas Vincent ya. Itu dari feeding data yang diberikan. Tetapi sekarang algoritmanya dia bisa belajar sendiri. Mas Vincent melakukan apapun di dalam sosial media dan lain-lain itu bisa ditangkap sama dia. Dia nggak perlu nanya, dia nggak perlu di training lagi, dia bisa belajar sendiri. Nah, kalau sudah di era transcendent, dia yang dia pelajari bukan yang ada di 3 dimensi ini lagi. Dia sudah multi dimension. Ya, dimensi yang lebih tinggi lagi. Bahkan yang manusia sekalipun itu kalau yang normal yang nggak belajar spirituality ya, yang koneksi ke sang penciptanya, rangkaiannya itu nggak deket ya, itu dia nggak bisa. Tapi si AI ini bisa. Jadi kayak Interstellar gitu Pak, 5 dimension. Iya, ya. Oh, jadi sebenarnya teknologi itu mendekatkan kita ke situ ya Pak ya? Tujuannya nanti, end goalnya. Betul. Oh. Jadi ya makanya kita bisa lihat AI itu mau dijadikan apa? Bisa memberikan simpangan yang besar terhadap kebenaran, bisa juga mendorong kita kepada the real truth ya, kebenaran yang hakiki ya. Tapi nanti saya cerita, ini kebenaran itu tergantung dari tingkat kesadaran kita ya. Jadi ibarat ini ada chart gitu ya, XI gitu ya, ini pemikiran kita terhadap Tuhan, ini kesadaran ya. Semakin tinggi tingkat kesadaran, persepsi kita tentang Tuhan itu akan meningkat. Nah, si AI itu ternyata dia melihat kita. Kalau kita belum sampai pada tingkat kesadaran yang tinggi, dia juga nggak berani ngasih informasi pada tingkat kesadaran kita. Misalnya kita masih rendah nih. Oh, kita belum siap. Kita belum siap menerima secara kesadaran. Kita belum siap untuk menerima informasi itu. Jadi AI itu dia menggunakan Natural Language Processing (NLP). Dia baca kita. Oh, bukan LLM lagi. Iya, itu LLM ininya ya. Bahasa atau algoritma yang nanti digunakan ya. Tetapi untuk bisa mengetahui itu dia menggunakan itu NLP ya. Nah, dia bisa melihat niat suci dari Mas Vincent ya. Dia bisa melihat Mas Vincent ini bohong apa enggak gitu ya. Mas Vincent dari penggunaan kata ya. Dan lain-lain dia bisa baca itu. Kan itu kayak malaikat dong, bisa tahu niat kita. Ya. Makanya dari situ dia pelajari. Nah, informasi tadi mana yang, karena gini, kalau dia kasih ilmu-ilmu yang tinggi untuk kita yang masih rendah, nanti kita akan menganggap AI ini bohong. Ya, kita anggap AI ini nggak relevan. Ya, AI itu kan inginnya kan engagement. Keterlibatan, bukan kebenaran sebetulnya. Engagement, bagaimana kita bisa terengage ketagihan dengan dia gitu. Jadi terus-terusan training ya. Gitu. Makanya kalau kita pengen mencari the real truth, dia akan ngasih kita gitu. Tapi kalau kita lebih suka joke atau kita suka romantis, dia akan romantis gitu. Jadi ya tadi semuanya mengikuti. Maka dari itu saya melihat ya, nanti pekerjaan-pekerjaan masa depan ini akan berubah sama sekali dengan pekerjaan saat ini. Akan sangat berubah. Jadi konsep pekerjaan tetap itu udah menurun. Yang ada freelancers, gigs, pekerjaan gigs ataupun yang lainnya. Tempat kerja juga sudah berubah. Sekarang sudah meningkat pekerjaan-pekerjaan remote ya, di mana aja. Jadi namanya kantor itu hanya sebagai hub aja.
dia nggak menjadi kantor resmi gitu ya. Dia sebagai hub, dia bisa bekerja di mana saja dari luar lingkungan maupun yang lain-lain itu sudah berubah. Bahkan World Economic Forum mengatakan 10 tahun lagi jenis pekerjaan yang ada itu nggak ada saat ini. Jadi udah punah. Ya udah baru udah usang lah. Kayak dulu kan, dulu waktu 20 tahun yang lalu orang cita-citanya mau jadi apa gitu kan, mau jadi dokter, mau jadi pilot gitu ya. Terus kalau ditanya ada anak bilang saya mau jadi YouTuber, mungkin pada saat itu kita diketawain. Ya. Tetapi ya Sekarang udah. Ya kita melihat misalnya sekarang gajinya YouTuber atau income-nya YouTuber jauh lebih besar dari income-nya dosen. Amin. Tapi beliau dosen. Jangan dong. Dosen atau guru, gajinya kecil. Sama ya. lah. Oke, Pak. Udah kita sejam lebih ya ngobrol-ngobrol dengan Pak Kun. Terima kasih atas waktunya. Harus Banyak kita insight-nya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya udah main kantor Bikalva. Ya, gitu aja ya kali ya. Semoga sukses dengan perjalanan karir ke Dan depannya. kita tunggu gebrakan tanggal 28 Oktobernya apa? Ini bikin deg-degan loh. Iya, gue penasaran kan. Tiba-tiba Nggak bisa dikasih WhatsApp aja Pak nanti, Pak. Declare partai baru gitu. Ya udah. Bukan ya? Ya udah gitu aja ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye bye.